Cintanya kandas, seorang pemuda menyiram kekasihnya dengan air keras. Korban yang berprofesi sebagai guru TK di Palembang, Sumatera Selatan ini menderita luka bakar serius di wajahnya. Bahkan kedua mata korban pun nyaris buta. Pelaku akhirnya ditangkap di Banyuwangi, Jawa Timur setelah buron selama 1 bulan. Melarikan diri dari dosa coba dilakukan Sukarji. Namun bayang-bayang kejahatan yang dilakukan terhadap kekasih hati terus menghantui sepanjang hari. Dan hantu-hantu dari Jatanras Polda Sumatera Selatan selama sebulan terus memburu Sukarji hingga ke Banyuwangi. Residivis ini kembali berurusan dengan aparat dan digelandang ke Mapolda Sumatera Selatan untuk menjalani proses hukum. Akibat ulah Sukarji, Meli Handayani, kekasih korban, menderita luka bakar serius di wajahnya. Bahkan guru TK di Palembang ini nyaris kehilangan kedua penglihatannya. Menurut tersangka, mereka sudah 5 bulan memadu cinta. Selama itu hubungan pelaku dan korban berjalan indah. Namun saat pelaku mengajak korban menikah, orang tua korban menolak hubungan mereka. Statusnya sebagai residivis dan pengangguran menjadi alasan. Sakit hati niatnya menikahi korban ditolak, pelaku kemudian menyiram kekasihnya dengan air keras. Kalau saya sakit hati, kecewa sama dia, Pak. Sakit hati? Janji-janji melulu kan percaya, Pak. Janji-janji? Ya. Kayak HP? Janji apa tuh? Janji apa? Janjinya mau ngajak nikah. Kalau ibaratnya keluarganya nggak mau, dia ngajak kabur. Kenyataannya apa? Aku tunggu-tunggu, sudah habis-habisan duit aku, Pak. Emosi Sukarji mengantarkannya ke bilik jeruji. Hukuman 12 tahun penjara pun kini menanti. Hukumannya untuk yang pasal 355 12 tahun, yang 353 8 tahun, untuk 351 ayat 2-nya 7 tahun. Buntut penyiraman air keras, korban menderita trauma berat, bahkan secara fisik mata korban nyaris buta. Ini luka semua. Kabur ya, Mbak? Iya. Menyarankan untuk melakukan apa, tindakan apa? Ya, kemarin udah operasi mata dua-duanya udah. Oh, sudah operasi Udah mata. operasi. Korban berharap pelaku dihukum berat. Sementara itu, pemirsa, seorang perawat di sebuah klinik di Kabupaten Malang, Jawa Timur dibakar pria tidak dikenal saat jam kerja. Peristiwa yang terjadi pada Mei tersebut masih menyisakan misteri tentang sosok pelaku pembakaran. Inilah klinik bunga husada di Desa Arjowilangun, Kalipare, Kabupaten Malang, di mana Eva Sofiana Wijayanti menjadi korban pembakaran pria tidak dikenal. Akibatnya wanita 33 tahun ini menderita luka bakar serius hingga 60% di sekucur tubuhnya. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Polisi kini memburu terduga pelaku yang terekam CCTV, termasuk mendalami dugaan adanya motif sakit hati dan cinta. Sudah kelihatan siapa si kendaraan yang digunakan pelaku ini, sudah teridentifikasi. Cuma kita belum bisa menyampaikan belum terlihat secara jelas plat motornya berapa dan hal-hal lain seperti berapa. Tapi insya Allah dalam 2-3 hari ini akan segera terungkap siapa pelakunya. Ciri-cirinya seperti apa, Dad? Ciri-cirinya? Pelakunya pakai motor Honda Beat warna merah, kemudian juga orangnya kurus, pakai sepatu kets warna putih, kemudian pakai jaket warna biru kalau saya tidak salah. Sementara itu, pihak keluarga mengaku terkejut saat mengetahui Eva menjadi korban pembakaran orang tidak dikenal. Sepengetahuan keluarga, korban tidak memiliki musuh dan tidak ada yang janggal dari perilaku korban dan suaminya. Nggak ada apa-apa, masalahnya kan apa ngarani itu. Terus lek ono masalah kok bareng terus medino, metu ya wong loro. Buka bersama apa jenenge iki lho, ngabuburit ya wong loro setiap sore no. Malah nang update status e apa jenenge setiap sore duli-duli nang ini nang warung-warung ngono lho. Nggak ada masalah permasalahan di akhir-akhir waktu ini, Pak. Pihak keluarga nggak tahu masalah itu. Tinggal Pak. di Insiden pembakaran ini terjadi siang hari saat klinik sedang sepi. Korban yang sedang beristirahat tiba-tiba didatangi pria yang tidak dikenalnya. Pelaku yang wajahnya tertutup masker kemudian menyiram korban yang sedang duduk dengan cairan diduga bensin lalu menyulut api.
Korban yang kesakitan karena luka bakar lalu ditolong oleh anak dari pemilik klinik, sementara pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Saya dari dapur, cuma ada teriakan, aduh gitu kan. Saya, apa ini? Gitu. Terus kemudian semakin lama semakin keras, dia keluar sini. Aduh, tolong mas. Nah, dia udah kebakar sini. Loh, kenapa kamu? Kenapa, Pak? Nggak tahu, Mas. Gitu. Nggak tahu, jadi loh kenapa? Ada yang bakar aku dikasih bensin, disiram terus dicumut, Mas. Loh, siapa yang melaku? Sudah lari. Aduh, gimana sih ini? Nah, gitu, terus dia bilang gitu, ya terus saya di sini kan masih kebakar nih. Terus tak tepuk gini sama matikan. Sendirian pada waktu itu sama Pak? Saya sendirian. Yang terbakar tuh bagian mana aja, Pak? Ini sudah keriting gini, mukanya sudah melepuh. Masih ada api, Pak? Ada kebul-kebul. Eva Sofiana Wijayanti sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Waga Husada, Kepanjen, Malang. Eva memiliki 2 anak yang berumur 8 dan 5 tahun yang sengaja oleh keluarga tidak diberitahu musibah yang dialami oleh ibunya agar tidak trauma. Pemirsa, polisi masih memburu pelaku utama kasus penyiraman air keras terhadap seorang perempuan di Subang, Jawa Barat. Sementara 3 pelaku lainnya kini mendekam di penjara. Jajaran Reskrim Polres Subang berhasil meringkus 3 pelaku penyiraman air keras kepada seorang wanita. Ketiga pelaku dan korban Neneng Komolasari merupakan warga Binong, Subang, Jawa Barat. Namun pelaku yang menjadi otak penyerangan yakni Dede masih berstatus DPO karena tengah bekerja di Taiwan sebagai TKI. Hingga kini polisi masih kesulitan untuk menangkap Dede. Dede diketahui menjalin kasih dengan Neneng saat mereka bekerja di Taiwan. Saat Neneng pulang ke tanah air, Dede kerap mengirim sejumlah uang kepada kekasihnya ini. Saat mendengar Neneng selingkuh, Dede yang sakit hati menyuruh 3 pelaku untuk menyiram korban dengan air keras. Dalam melancarkan aksinya, ketiga pelaku mengikuti korban yang tengah mengendarai sepeda motor. Pelaku kemudian menyiramkan air keras dan berupaya merebut tas korban namun gagal. Dan selanjutnya sepeda motor Yamaha GT yang dikendarai oleh si korban diikuti dan dikepet oleh sepeda motor Satria itu tadi. Setelah itu, saudara R alias M menyiramkan cairan kimia atau air keras yang kita identifikasi yang melukai dari korban. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 botol cairan kimia, tas korban, serta 2 unit sepeda motor yang digunakan pelaku. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dukun cabul perkosa seorang wanita yang sering kesurupan. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda.